Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan pembelajaran fisika hari ini. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi fluida, yaitu sekarang kita bahas tentang fluida dinamis dan debit air. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas contoh-contoh atau yang ada di dalam fluida statis atau fluida yang diam. Sekarang adalah materi tentang fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida. Fluida itu adalah benda yang berupa cair dan gas atau yang dapat mengalir. Pada fluida dinamis kita mempelajari tentang fluida yang bergerak. Jadi dia memiliki kecepatan dan mengalami perubahan volume. Seperti itu ya. Nah, ciri-ciri dalam fluida dinamis itu yang pertama tidak kompresibel, atau jika diberi tekanan, volumenya tidak berubah. Jadi volumenya tetap walaupun dikompres, diberi tekanan. Yang kedua, tidak mengalami gesekan. Dalam artian, si fluida itu walaupun saat mengalir dia mengalami gesekan dengan dinding-dinding yang ada di sekitarnya, tapi gesekan yang dialaminya itu akan diabaikan, jadi nggak dianggap. Tidak mengalami gaya gesek. Tidak ada hambatan. Yang ketiga, alirannya stasioner atau mempunyai aliran yang tetap. Jadi punya arah yang tertentu gitu. Tidak terjadi turbulensi atau berputar-putar, dia tidak. Terus alirannya tunak atau fluida mempunyai kecepatan yang konstan seperti tadi ya. Stasioner dengan aliran yang tunak. Nah, dalam fluida dinamis yang pertama kita temui adalah debit aliran. Debit aliran itu berarti debit itu adalah jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu. Jadi namanya debit aliran berarti dia mengalirnya dalam persatuan waktu. Nah, itu dikatakan debit. Misal air yang mengalir di keran berarti debit air keran, seperti itu. Nah, dapat ditulis dengan persamaan Q sama dengan delta V per delta T, atau Q sama dengan A dikali V kecil. Q adalah debit air atau debit aliran, atau debit aja boleh, per delta V. Delta itu adalah perubahan volume per delta T atau perubahan waktu. Atau Q sama dengan A luas penampang dikalikan V kecil adalah kecepatan. V besar volume, V kecil kecepatan. Nah, ini satuannya Q itu adalah meter kubik per satuan waktu. Aliran persatuan waktu ya, makanya meter kubik per S. Dengan V besar adalah volume, T waktu dalam sekon, A luas penampang dalam meter persegi, dan V adalah kecepatan dalam meter per sekon. Langsung aja kita bahas contoh soalnya. Contoh soal. Sebuah keran air memiliki luas penampang 1 cm persegi. Kecepatan maksimum air yang keluar melalui ujung keran adalah 20 meter per sekon. Berapa lama waktu yang diperlukan buat mengisi bak air dengan volume 1 meter kubik? Jadi, waktu yang dibutuhkan buat mengisi kolam air yang besarnya adalah 1 meter kubik. Kita cari. Diketahui luas keran air memiliki luas penampang 1 cm persegi. Luas penampang adalah A. 1 cm persegi. Kita rubah dulu ke dalam meter. Kita udah tahu ya, kalau dalam persegi berarti 1 kali naiknya adalah 100. Dari cm ke meter 2 kali naik berarti dibagi 10.000. 1 dibagi 10.000, makanya 1 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Terus, kecepatan maksimum air yang keluar dari ujung keran adalah 20 meter per sekon. Berarti kecepatan maksimumnya V sama dengan 20 meter per sekon. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sebuah bak dengan volume? Berarti V besarnya adalah 1 meter kubik. Perlu diubah nggak? Enggak. Kenapa? Karena sudah dalam meter. Yang ditanya adalah waktunya. Berarti T-nya berapa? Oke, diketahuinya kita tulis lagi biar lebih jelas.
Nah, rumus debit adalah Q sama dengan V per T. V besar per T, volume per waktu. Atau Q sama dengan luas penampang dikali kecepatan, A dikali V kecil. Kita tulis Q sama dengan luas penampang dikali volume. Karena yang ditanyakan T ya. Kenapa ditanyakan T nggak pakai V per T aja? Tapi kan kita punya kecepatan juga, makanya kita pakai yang kecepatan dan luas penampang. Kita bongkar Q-nya sama dengan V per T sama dengan A kali V. Kita bongkar dari sini nih ya. Dari sini. Q itu adalah V per T dari sini. Dimasukkan ke sini Q-nya sama dengan, terus AV-nya ditulis lagi kayak gitu. Nah, Q sama dengan A luas penampang dikali kecepatan, maka V per T sama dengan luas penampang dikali kecepatan. Berarti V volumenya adalah 1 per T sama dengan 10 pangkat min 4. Luas penampangnya adalah 10 pangkat min 4 atau 1 kali 10 pangkat min 4. Sesuatu yang dikali 1 itu kan tetap ya hasilnya. Makanya saya tulis 10 pangkat min 4 dikalikan 20 meter per sekon. Jadi T sama dengan 1 per 10 pangkat min 4 kali 20. Sama dengan 1 per 2 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 4 itu kan 0,0001 dikalikan 20. Makanya jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Kalian bisa hitung pakai kalkulator kalau nggak percaya. Nah, 1 per 2 itu kan setengah. Setengah itu nilainya 0,5. Makanya 1 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3 adalah 0,0002. Jadi T sama dengan 500 sekon. Karena 1 dibagi 0,002 adalah 500. Makanya berarti waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh bak yang bervolume 1 meter kubik adalah 500 sekon atau 500 detik. Seperti itu. Kurang kerjaan banget sih. Bukan kurang kerjaan, ini biar kalian paham aja gitu. Siapa tahu kan kalian bisa menghitung sendiri kalau mau ngisi bak mandi gitu kan. Walaupun zaman sekarang mungkin mandinya udah pakai shower. Seperti itu. Nah, ini soal latihannya seperti contohnya seperti yang udah dijelaskan. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Lalu difoto dan dikirim ke Google Classroom ya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.